Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Erni Yusnitasari, NIM 2011142. Saya mahasiswi dari Fakultas Setia Satya Negara, jurusan Administrasi Negara. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Citra Lasa SPSI MSI. Ekologi Administrasi Negara. Aneka wajah administrasi negara. Menurut Dwi Waldo, dikutip SAPI, mengatakan bahwa administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Menurut George J. Gordon, yang dikutip SAPI, bahwa administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. Administrasi negara menurut Edward H. Litchfield, dikutip SAPI, menjelaskan bahwa administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara lebih kepada aktivitas kenegaraan. Objek disiplin ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik, sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik, sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi negara sangat penting dipelajari oleh setiap masyarakat, yakni untuk memahami akan arti pentingnya kegiatan administrasi dalam suatu negara yang dikaitkan dengan kewenangan publik. Adapun beberapa ciri pokok sebagai administrasi, yaitu 1. Sekelompok orang. Apa sih sekelompok orang? Sekelompok orang yaitu kegiatan administrasi hanya bisa terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang. 2. Kerjasama. Dalam organisasi, kegiatan administrasi terjadi jika ada perjanjian kerjasama lebih dari satu orang. Yang ketiga, yaitu pembagian tugas. Harus didasarkan pada pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, yaitu kegiatan yang diruntun dalam suatu proses. Kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan secara berkesinambungan. 5. Tujuan. Tujuan yaitu sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui keinginan kerjasama. Adapun beberapa cara pendekatan yaitu 1. Administrasi negara sebagai salah satu dari kedua fungsi pemerintahan yang penting, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi 3. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Sebagai gantinya dikemukakan bahwa setiap sistem pemerintahan mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu 1. Politik. Politik segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak daripada negara. Kemudian administrasi, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Nah, yang kedua yaitu administrasi negara sebagai salah satu cabang dari pemerintahan. Karena sifat yang istimewa, maka administrasi kadang-kadang dikatakan sebagai cabang keempat dari pemerintahan negara, di samping cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, administrasi negara beraspek yuridis. Pada umumnya, dinas, jawatan, dan organisasi administrasi diciptakan oleh hukum.
dan mereka itu diadakan untuk melaksanakan ketentuan hukum. Hukum undang-undang menetapkan kekuasaan, memerinci tugas-tugas, dan membatasi wewenang mereka, serta menyediakan alat hukum bagi warga negara untuk menyanggah atau menentang penyalahgunaan kekuasaan administrasi dan penggunaan kekuasaan yang melampaui batas. Jelaslah bagi kita bahwa administrasi negara mengandung banyak unsur-unsur yuridis. Yang keempat, administrasi negara sebagai profesi. Administrasi negara adalah tempat untuk mempraktekkan keahlian, bertanggung jawab, dan pokok bagi seorang politisi ialah mewakili orang yang telah memilihnya. Nah, untuk melaksanakan tugas ini, ia harus mempunyai kecakapan-kecakapan tertentu. Akan tetapi, tidak ini diperlukan adanya pendidikan dan latihan formal yang mendalam. Yang kelima yaitu administrasi negara sebagai manajemen. Persetujuan umum menyatakan bahwa administrasi adalah merupakan suatu istilah yang lebih luas dan mencakup kadang-kadang dapat dikatakan bahwa suatu jawaban atau dinas atau organisasi lainnya mempunyai beberapa manajer seperti misalnya manajer kantor, manajer personil atau kepegawaian, manajer keuangan, manajer produksi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu administrasi negara sebagai seni dan ilmu. Suatu praktek administrasi negara kebanyakan masih merupakan suatu seni, yaitu seni untuk menggunakan intuisi, keputusan-keputusan yang sifatnya subjektif, dan kecakapan-kecakapan yang tidak dapat diajarkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Sebaliknya, suatu studi administrasi negara dapat dianggap sebagai suatu ilmu, tetapi tidak seperti ilmu eksak, seperti halnya ilmu alam, kimia, biologi, melainkan sebagai lapangan studi yang dapat menggunakan metode ilmiah. Kemudian, yang ketujuh, administrasi negara sebagai suatu proses. Suatu konsep yang baik untuk menjelaskan administrasi negara ialah konsep administrasi negara sebagai suatu proses. Jelas bagi kita bahwa sebagai suatu proses, administrasi negara akan meliputi seluruh kegiatan gerak-gerik manusia, mulai saat menentukan tujuan apa yang akan dicapai, sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan itu. Nah, itulah pengertian dari ekologi administrasi negara. Semoga teman-teman berguna apa yang saya bacakan dan apa yang saya jelaskan, dan saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Citra Lasa, SPSI, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.